Saya akan cerita yang ilmiah. Saya terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saifur Rijal. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius, serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga? Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori. Dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatal linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan. Kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja. Gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berhak beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Syato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di syarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai-kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar, tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini,
lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u. Tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan Arab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini, la nuhsi Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa.